Halo teman-teman, selamat datang di channel Pengantar Multimedia. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman belajar bagaimana cara menggunakan Adobe Illustrator. Di sini, saya menggunakan Adobe Illustrator 2019. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tool-tool apa saja yang sering digunakan dalam membuat desain ataupun ilustrasi menggunakan Adobe Illustrator. Jadi, saya tidak akan menjelaskan semua tool yang ada pada Adobe Illustrator sendiri karena tool yang terdapat pada Adobe Illustrator ini sangat banyak loh teman-teman. Jadi, saya akan menjelaskan tool yang sering digunakan saja ya. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih Adobe Illustrator itu. Jadi, Adobe Illustrator itu adalah sebuah software aplikasi pengelola vektor sama seperti CorelDRAW, yaitu fungsinya untuk membuat brosur, banner, cover, ilustrasi kartun, dan lain sebagainya. Pertama, yaitu kita akan membuka Adobe Illustrator. Di sini, saya akan menjelaskan yang versi sesi 2019. Teman-teman membuka Adobe Illustrator sesi 2019, maka teman-teman akan menemukan tampilan ini. Untuk memulai, kita akan membuat dokumen baru dengan cara klik file lalu new atau shortcutnya Ctrl N. Di sini teman-teman bisa pilih ukuran apa saja yang teman-teman inginkan. Atau more setting. Di sini saya akan membuat nama filenya dengan nama LabMolMat. Lalu di bawahnya ada number of artboard. Terserah teman-teman menggunakan 1, 2, 3. Di sini saya menggunakan 1 saja. Ini maksudnya adalah halaman yang kita inginkan. Misal kita ingin membuat sebuah buku atau brosur 3 halaman, maka kita beri 3. Lalu karena size-nya custom, jadi kita bisa pilih lebar dan tingginya sesuai yang kita inginkan. Untuk tipenya itu ada inch, ada milimeter, ada pixel. Di sini kita menggunakan centimeter ya. Untuk size-nya di sini ada postcard, ada poster. Di sini saya menggunakan A4 ya. Lalu untuk color mode-nya ada CMYK dan RGB. Jika teman-teman guna untuk mencetak, sebaiknya menggunakan yang CMYK ya. Untuk resolusinya saya menggunakan yang high yaitu 300. Lalu create document. Untuk mengubah tampilan ini, teman-teman bisa mengklik yang ini. Di sini ada pilihannya esensial. Lalu painting seperti ini, lalu typography seperti ini. Di sini saya menggunakan yang esensial klasik. Baik, yang berada di atas ini adalah namanya main menu. Adalah menu utama ketika kita ingin melakukan misalnya menyimpan, mengedit atau mengubah dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ini adalah control panel. Untuk mengontrol area kerja kita, misalnya kita membuat sebuah garis, maka di sini kita bisa mengontrol ketebalannya. Kemudian nanti membuat teks, kita bisa mengaturnya di sini. Lalu di sebelah sini adalah toolbar. Nah, di sinilah tempat struktur yang akan kita gunakan nantinya untuk membuat sebuah desain ataupun ilustrasi lain. Dan yang di sebelah sini adalah doping panel area. Di sini kita bisa tambahkan atau kita hilangkan tool-tool yang ingin kita gunakan untuk mempercepat kinerja kita. Sebenarnya ada sebagian yang di sini itu sama dengan yang terdapat pada di sini dan di sini. Baiklah, langsung saja yang pertama ialah selection tool. Di sini kita membuat dua suatu objek. Di sini saya buat persegi. Fungsi dari selection tersebut ialah untuk menyeleksi suatu objek. Di sini objeknya bisa kita pindahkan menggunakan selection tool atau memperbesar, mengecilkan juga bisa menggunakan selection tool. Selanjutnya ialah group selection tool and direct selection tool. Pertama kita buat dulu beberapa objek. Di sini saya buat 3 objek. Lalu 3 objek tersebut kita jadikan dalam satu grup.
Kemudian fungsi dari group selection tool sendiri ialah bisa menyeleksi salah satu objek dari grup tersebut. Sedangkan dari selection tool sendiri ialah hanya bisa menyeleksi langsung dari grup, bukan salah satunya. Dan direct selection tool fungsinya sama dengan group selection tool, bisa menyeleksi salah satu objek dari grup tersebut. Selanjutnya adalah Magic Wand Tool. Fungsi dari Magic Wand Tool sendiri ialah untuk menyeleksi objek dengan warna yang sama. Di sini jika saya klik orange, maka yang terklik adalah objek yang berwarna orange saja. Begitu pula dengan saya klik warna hijau, maka yang terseleksi hanya objek yang warna hijau saja. Selanjutnya yaitu Pen Tool. Pen Tool ini yang paling sering digunakan untuk membuat desain maupun ilustrasi. Pen Tool ini berfungsi membuat objek-objek bebas, jadi kita bisa menggunakan Pen Tool. Misalnya saya mau buat sebuah objek seperti ini. Kita tinggal klik, tarik sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, untuk memotong sudut dari objek tersebut, kita tinggal klik sudutnya, maka dia akan otomatis terpotong. Nah, begitulah cara menggunakan Pen Tool. Jadi, Pen Tool ini digunakan untuk membuat desain maupun ilustrasi. Selanjutnya ialah Rectangle Tool, Round, Rectangle Tool, Ellipse Tool, Polygon Tool, Star Tool, and Flare Tool. Di sini saya akan mencontohkan Rectangle Tool, itu persegi, bentuknya persegi. Lalu Round Rectangle Tool itu bentuknya persegi, tapi tidak memiliki sudut di pinggirnya. Lalu Ellipse Tool itu bulat. Lalu jika kita ingin mengubah rectangle tool seperti round rectangle tool, itu tinggal kita klik yang titik tengah, tinggal tarik sesuai keinginan kita, begitu. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mempraktekkan juga yang polygon tool, star tool, and flare tool. Selanjutnya ialah paintbrush tool. Paintbrush tool ini fungsinya untuk membuat brush. Untuk mengatur mode dan ketebalannya itu ada pada control panel. Ini bisa mengatur mode apapun dan ketebalannya bisa diatur juga berada di control panel. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu ada Pencil tool. Pencil tool itu seperti pensil dan mengatur ketebalannya itu juga ada di control panel seperti brush tool. Seperti ini. Selanjutnya ada eraser tool. Untuk pemakaiannya kita contohkan pada suatu objek. Kita buat suatu objek lalu kita hapus bagiannya menggunakan eraser tool. Seperti ini ya. Seperti itulah kegunaan dari eraser tool. Di sini saya akan mencoba penggunaan shape builder tool dengan dua objek, yaitu persegi dan lingkaran. Kedua objek tersebut saya gabungkan, lalu seleksi kedua objek tersebut, lalu klik shape builder tool, pilih bagian yang ingin dipisahkan, lalu seleksi semua objeknya, tarik. Seperti inilah cara kerja shape builder tool. Selanjutnya ialah mesh tool. Mesh tool sendiri berguna untuk membuat objek terlihat seperti 3D. Penggunaannya ialah di sini saya menggunakan objek lingkaran, lalu klik mesh tool, pilih bagian yang ingin diberikan efek 3 dimensi. Di sini saya beri warna yang berbeda supaya lebih terlihat. Nah, seperti ini. Lalu klik bagian lain yang ingin diberi efek. Di sini saya kasih warna lain supaya lebih terlihat ya. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan gradient. Kita menggunakan objek persegi, lalu klik 2 kali gradient, lalu akan keluar tools sebelah kanan, tools gradientnya. Di sini kita bisa menambahkan gradasi warna seperti ini. Bahkan juga kita bisa menghapusnya.
dengan cara klik ya, seperti itu. Lalu bisa mengubah warna seperti ini, ubah warna terserah yang kita inginkan. Lalu juga kita bisa merubah bentuk gradasinya dengan cara menarik. Itu juga tersedia untuk radial gradient dan freeform gradient ya, seperti ini. Selanjutnya eyedropper tool. Eyedropper tool penggunaannya kita beri satu objek dengan satu warna, lalu objek lain untuk warna lainnya supaya warnanya bisa kita ubah ya. Lalu di sini saya berikan warna hijau dengan warna yang berbeda. Lalu saya klik objek, lalu klik eyedropper tool, klik ke objek lainnya untuk warna yang diambil. Otomatis objek yang di selection pertama itu warnanya akan berubah seperti ini. Begitu juga sebaliknya. Ini saya kembalikan ya. Saya klik yang lingkaran, baru eyedropper tool, klik yang persegi, warnanya akan mengikut warna persegi. Di sini saya ambil sampel warna lain supaya lebih banyak warna. Di sini tekan eyedropper tool, lalu pilih warna yang ingin disedot ya, seperti ini. Selanjutnya ialah artboard tool. Artboard tool ini ialah membuat lembaran baru seperti ini. Misal kita mau buat new artboard. Ini halaman, seperti halaman gitu ya teman-teman. Ini kalau kita buat new artboard, otomatis artboardnya sesuai dengan artboard sebelumnya. Tapi jika kita ingin membuat artboard yang berbeda, ukuran yang berbeda, di saat tools artboardnya aktif, kita bisa langsung menarik seperti ini. Lalu untuk ukurannya juga bisa kita atur di control panel. Untuk lebar dan tingginya bisa kita atur sendiri. Jika kita ingin menghapus, kita tekan artboardnya, lalu ada ikon sampah. Begitu juga yang ini. Selanjutnya ialah hand tool. Untuk penggunaan hand tool sendiri ialah untuk menggerakkan artboard kita. Klik hand tool, letak di artboard, maka hand tool bisa menggerakkan dan memindahkan artboard, atau bisa dengan klik space, geser kursor kita. Selanjutnya warna. Untuk warna itu di sini kita buat warna biru dongker, lalu kita buat suatu objek, otomatis objek tersebut mengikuti warna dongker yang kita buat. Lalu untuk stroke-nya di sini kita buat warna gold. Karena tidak kelihatan, kita ubah ketebalannya ya supaya terlihat jadi 10 ya, terlihat kan. Selanjutnya jika kita ingin mengubah stroke, itu tersedia pada control panel di atas. Misal nih, serah kita mau buat seperti apa. Lalu untuk ketebalannya juga bisa kita tentukan melalui control panel. Selanjutnya jika kita ingin mengubah warna fill dengan stroke, itu bisa kita ganti dengan cara berikut ya. Selanjutnya ada color. Itu misal kita buat satu objek dan kita bisa langsung memilih warna sesuai keinginan kita. Seperti ini. Lalu di bawahnya juga tersedia color tapi dengan warna yang lebih spesifik. Seperti ini. Kita bisa mengubah sesuai keinginan kita. Selanjutnya di bawahnya ada brush lagi. Bedanya di sini kita bisa buat brush sendiri menggunakan pen tool. Lalu setelah dibuat menggunakan pen tool, atur modelnya, lalu ketebalannya supaya kelihatan, lalu drag yang kita buat ke dalam brush, add brush, oke.
Lalu setelah itu klik OK. Kemudian brush tersebut udah bisa kita gunakan menggunakan pen brush. Berikut contohnya. Klik pen brush. Gunakan brush yang kita buat tersebut seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk membuat ilustrasi. Selanjutnya di bawahnya ada stroke, gradient, dan transparansi. Untuk stroke sendiri kita buat sebuah garis. Lalu stroke ini berguna untuk mengatur ketebalannya suatu baris tersebut. Ada gradient yang seperti yang kita bahas tadi itu sama aja. Lalu untuk transparansi, misal kita buat satu objek lagi supaya bisa terlihat transparannya. Kita buat dengan warna yang berbeda. Misal di sini warna hitam. Lalu klik transparansi dan atur opacity-nya. Seperti ini. Pasti teman-teman pada tahu ya. Sama dengan yang control panel itu sama untuk mengatur opacity-nya. Selanjutnya ada layers. Layers ini berguna untuk mengatur di depan atau di belakangnya suatu objek. Semakin dia ke bawah berarti dia tuh semakin di belakang, semakin dia ke atas berarti dia tuh semakin di depan. Selanjutnya kita menggunakan align. Align ini untuk meratakan objek-objek yang kita buat. Di sini saya beri dua objek, lalu saya klik align, rata kiri, rata kanan, rata atas. Seperti itu dia untuk merapikan suatu objek. Pertama kita akan mencoba type tool terlebih dahulu. Kita menuliskan lab multimedia. Di sini saya tuliskan lab multimedia, bold. Lalu untuk mengganti fontnya terdapat di control panel. Selanjutnya ukuran fontnya juga terdapat di control panel. Beginilah type tool. Selanjutnya saya akan membuat area type tool. Untuk area type tool kita sediakan dulu areanya. Di sini saya menggunakan rectangle tool. Lalu klik text. Untuk area type tool, teksnya mengikuti area yang kita buat. Saya rapikan. Selanjutnya, type on pad tool, on a pad tool. Itu kita sediakan padnya terlebih dahulu menggunakan pen tool. Teksnya kita klik mengikuti garis yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya vertical type tool. Vertical type tool berarti teksnya dari atas ke bawah ya. Seperti ini. Selanjutnya vertical area type tool itu kita sediakan dulu areanya. Sama seperti area type tool sebelumnya, tapi ini berbentuk vertikal. Ya, seperti ini. Selanjutnya, vertical type on a pad tool. Kita buat dulu padnya. Misal, saya buat seperti ini. Lalu klik. Ya, teksnya akan mengikuti pad yang kita buat.
Satu lagi hal yang harus sekali diperhatikan ialah saat kita membuat suatu objek atau saat kita ingin membesar mengecilkan objek tersebut, jangan lupa untuk menekan tombol shift. Tombol shift bebarengan saat kita ingin membuat objek, agar objek yang kita buat itu tidak berubah bentuknya. Selanjutnya, jika teman-teman ingin zoom in, zoom out artboard teman-teman, itu menggunakan untuk shortcutnya itu dengan CTRL lalu tekan plus. Atau jika teman-teman ingin zoom out itu dengan CTRL plus minus. Jika teman-teman ingin memasukkan file dari luar atau image, silakan tekan file, terus place, pilih image yang teman ingin masukkan. Atau bisa melalui copy dari luar dan paste langsung ke dalam Adobe Illustrator. Atau teman-teman bisa langsung drag, itu juga bisa. Lalu jika teman-teman ingin nge-save dokumen yang telah teman-teman kerjakan itu dengan cara file, export, lalu export as, lalu pilih format dokumen yang ingin teman-teman save. Di sini saya formatnya JPEG ya. Lalu export. Lalu klik OK. Dan file tersebut sudah tersimpan. Selamat mencoba.